Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, salah satu kenikmatan terbesar yang diperoleh bangsa Indonesia adalah anugerah kemerdekaan, yaitu terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu dan kungkungan penjajah. Saat ini di mana seluruh warga bangsa dapat menghirup udara kemerdekaan dan menentukan arah kehidupan di atas tanah airnya sendiri secara bebas. Pendengar dan pemirsa, dalam perspektif ajaran Islam, tentunya ada sekian banyak alasan mengapa bangsa Indonesia wajib mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mutiara Pagi RRI Bandung mensyukuri nikmat kemerdekaan bersama Ustadz Umar Yusuf MSOS akan kita kaji lebih dalam. Baik, silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tanzila liyakuna lil alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa jamaah RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali di program Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan ada hikmah di balik semua ini dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman agama kepada kita semua, sehingga dengan memahami agama kita akan semakin terarah di dalam meretas perjalanan hidup kita di dunia ini. Baik, selanjutnya karena saat ini kita sedang beberapa hari lagi ke depan rakyat Indonesia akan memperingati 17 Agustus gitu ya, sebagai di mana di situ ditetapkan sebagai puncak kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan saat ini tentunya kalau berbicara penjajahan dalam bentuk militer itu sudah tidak zamannya lagi gitu ya, atau penjajahan dalam bentuk fisik itu tidak ada lagi. Tetapi yang harus kita waspadai adalah saat ini penjajahan dalam bentuk yang lain. Bagaimana pola pikir umat Islam itu dijajah, dikendalikan, dikondisikan dan lain sebagainya. Tetapi walau bagaimanapun rakyat Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat beruntung saat ini karena aman, tentram dan damai dengan kebinekaannya, dengan heterogensi mazhab kalau dalam perspektif Islam, dengan heterogensi pemahaman
Di situ ada budaya, kemudian ada politik, pendidikan, sosial dan lain sebagainya, dan termasuk pemahaman agama yang berbeda-beda, penganutnya juga berbeda-beda, dan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Dan sampai saat ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tentram, damai di dalam meretas perjalanan kehidupannya selama ini. Tidak salah ketika memperingati atau memasuki setiap tanggal 17 Agustus seluruh elemen masyarakat Indonesia merayakannya dengan perayaan-perayaan yang bervariasi, ya. Bervariasi, ada yang misalnya kalau di sekolah dirayakan dengan caranya, kemudian di masyarakat dirayakan dengan caranya pula. Bahkan yang harus dilakukan dalam satu waktu secara keseluruhan adalah apa? Upacara bendera, gitu ya. Upacara bendera itu harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin tahun berapa ya, waktu saya masih kecil, setiap ada upacara bendera, dimanapun kita berada dan melihat yang ada upacara bendera, itu harus berhenti sejenak mengikuti upacara bendera dan menghormati bendera merah putih. Itu artinya begitu cintanya, gitu ya, begitu cintanya para pejuang, sehingga karena penghormatan yang luar biasa dengan kesucian merah dan putih, itu bagian dari hubbul watan minal iman. Jadi mencintai negara itu bagian daripada iman. Oleh karena itu indikasi dari orang yang mencintai negara itu bagian daripada iman, maka setiap memperingati 17 Agustus itu ada pesan-pesan spiritual. Maka salah satunya yang harus dibudayakan, yang harus dilakukan oleh kita semua adalah bersyukur, gitu ya. Bersyukur. Jadi syukur itu merupakan satu refleksi, ya, bagian dari ucapan terima kasih yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur karena kemenangan kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas daripada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pemirsa dimanapun berada, jamaah pemirsa RRI Bandung yang saat ini sedang mengikuti acara Mutiara Pagi, sampai lupa. Mutiara Pagi. Mudah-mudahan dengan memperingati 17 Agustus dan itu refleksi dari sebuah kesyukuran, itu menjadi bukti, gitu ya, menjadi bukti bahwa bersyukur, maka disitulah Allah akan memberikan tambahan kepada kita semua nikmat yang begitu besar. Coba kita bayangkan saat ini anak-anak kita sekolah dengan tenang dibandingkan dengan saudara kita yang berada di Palestina saat ini tidak tenang, gitu ya, karena masih dalam dijajah, gitu ya, oleh Zionis. Tetapi kita melihat di Indonesia tenang, tentram, seorang suami mencari nafkah tenang, kemudian seorang pelajar belajar juga tenang, seorang karyawan melaksanakan tugasnya pun dalam keadaan tenang juga. Dan ini satu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, oleh karena itu berbicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, memang untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, gitu ya. Karena syukur ini memang sebuah perintah di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan kepada kita. Misalnya seperti yang diungkapkan, difirmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 152. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Fadhkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ini adalah
ada perintah di dalamnya bahwa manusia diperintahkan kepada kita semuanya, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepadaku, maka ingatlah kepadaku, fadhkuruni, aku pun akan ingat kepadamu. Ini artinya seseorang yang ingat kepada Allah pasti timbal baliknya, feedbacknya itu adalah Allah akan ingat kepada kita semua. Tetapi sebaliknya kalau kita misalnya lupa terhadap Allah, maka Allah pun akan lupa. Nah, oleh karena itu selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Ini perintah juga. Ini ada perintah, ya, perintah dari Allah, washkuruli wala takfurun, ya, bersyukurlah kepadaku. Apapun yang kita dapatkan, nikmat apapun, baik itu nikmat sehat, baik nikmat kemerdekaan, kemudian nikmat dari penjajahan, nikmat sehat lahir dan batin, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini ada pesan-pesan yang sangat dalam, bahwa dalam keadaan sehat kita harus ingat kepada Allah, bahkan dalam keadaan sakit pun itu harus ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai ingat itu hanya ketika kita butuh. Ingat itu jangan sampai ketika kita sakit. Nah, biasanya orang yang sakit itu frekuensi ingatnya lebih tinggi dibandingkan orang yang sedang sehat gitu ya. Orang yang sehat biasanya lupa ya. Kemudian seperti seorang yang sedang sakit gigi, biasanya ingat ke dokter gigi itu ketika sakit gigi. Tetapi ketika sedang sehat baru ingat kepada dokter gigi gitu ya. Nah, ini satu gambaran bahwa dalam kondisi apapun kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa nikmat kemerdekaan yang sangat besar ini, yang sangat luar biasa ini, tidak ada jalan yang lebih baik daripada mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Rakyat Indonesia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sepertinya, nanti insya Allah kita lanjutkan kembali. Baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tentu ini menjadi bagian yang harus kita tanamkan, bahwa di antara cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu, tentu yang pertama menjaga persatuan antar sesama, sebagaimana Rasulullah sampaikan, bersatu itu rahmat, bercerai itu azab. Kemudian tentu banyak hal yang lain, di antaranya kita melakukan doa-doa tanda bersyukur, sebagaimana Ustadz Umar Yusuf tadi sampaikan pendengar, bahwa kemerdekaan itu tidak mudah diraih. Bagaimana bisa Anda bayangkan saat para pahlawan itu betul-betul mengorbankan dirinya, nyawanya, hartanya, dan tidak ada kenyamanan dalam diri dan lingkungannya. Tapi saat ini kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Baik Pak Ustadz, tentu berbicara bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu berbagai cara. Kalau di saat sekarang ini, bagi kita sebagai bangsa, anak bangsa yang sangat merasakan nikmatnya kemerdekaan dengan bebas berbicara, menikmati pendidikan dengan mudah, tentu saja kita merasa nyaman dibanding bagaimana saudara-saudara kita di Palestina yang tadi Ustaz sampaikan. Ya, baik. Bentuk-bentuk syukur gitu ya. Bentuk-bentuk syukur kita saat ini tidak selamanya, misalnya tidak selamanya berdoa, terima kasih ya Allah, berdoa, itu tidak selamanya begitu gitu ya. Tetapi itu ketika seseorang berdoa kemudian mengangkat tangan, itu refleksi seorang muslim gitu ya, terhadap Robnya, karena selama ini dirinya itu senantiasa dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga refleksinya bersyukur seperti itu. Atau misalnya Bapak dan Ibu pernah berdoa gitu ya, pernah berdoa setelah sholat, kemudian di dalam doanya itu karena dia sudah baru mendapatkan rizki yang melimpah, kemudian dia bersyukur gitu ya. Dia bersyukur dengan bahasa doanya.
Jadi bersyukur dengan berbahasa doa gitu ya. Tetapi ada syukur yang melibatkan makhluk yang lain. Jadi syukur melibatkan makhluk yang lain. Misalnya seseorang diberikan rezeki yang banyak dalam bentuk materi, maka salah satu bentuk syukurnya adalah dia berinfak atau menginfakkan sebagian hartanya untuk anak yatim piatu. Ini pun bagian daripada syukur. Tapi kan syukur di sini adalah lebih kepada al-adalatul ijtimaiyah, ya, jadi keadilan sosial. Jadi lebih kepada ijtimaiyahnya. Dia menerjemahkan syukur karena Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin atau kepada panti. Itu pun bagian daripada syukur yang diterjemahkan dalam bentuk kegiatan sosial. Tetapi sekali lagi, syukur yang sifatnya untuk konsumsi pribadi, yang sifatnya mahdoh, itu sering dilakukan dengan doa gitu ya. Dengan doa. Jadi itu syukur untuk dirinya sendiri dengan berdoa kepada Allah. Apalagi dia meyakini misalnya barang siapa yang bersyukur la in syakartum la azidannakum kan gitu ya. Jadi barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah gitu ya. Makanya orang-orang yang faham bahwa nikmat itu adalah dari Allah, kemudian dia sisihkan 2,5% untuk zakat dengan jalur zakat, karena zakat itu maknanya al-adalatul ijtimaiyah, keadilan sosial gitu ya. Jadi ibadah sosial itu pun bagian dari sebuah refleksi kesyukuran. Apalagi misalnya Ustadz, bagaimana dikorelasikan dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan? Ini sangat luas sekali gitu ya. Bisa kita bayangkan kalau melihat sejarah gitu ya, sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Rakyat di situ kan ada yang dari kalangan pesantren, rakyat itu ada yang dari kalangan pelajar, rakyat itu ada yang dari kalangan petani, birokrat, akademis gitu ya. Dulu itu pendidikan, sekolah dan sebagainya, mereka bersama-sama mengusir penjajah, menjajah secara fisik gitu ya. Menjajah secara fisik, ingin menguasai negara Indonesia yang makmur ya, makmur sejahtera, sampai lagu siapa tuh, Roma Irama, tongkat kayu pun menjadi tanaman gitu ya. Jadi tongkat saja disimpan gitu ya, itu bisa tumbuh karena begitu suburnya. Nah, sehingga menjadi sasaran penjajahan yang ingin menguasai Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana rakyat Indonesia dari berbagai kalangan itu dengan semangat juangnya ya, semangat kemerdekaannya, ingin melepaskan diri dari para penjajah. Kita bisa melihat teknologi dulu yang dipergunakan belum begitu hebat dibanding sekarang. Hanya dengan bambu kuning gitu ya, dengan katapel ya. Kalau di mana tuh, di Palestina katapel ya. Tapi kalau di Indonesia itu tombak gitu ya, tombak, panah gitu kan. Kemudian apa lagi, bambu runcing gitu ya. Ini sangat luar biasa. Dan Allah memberikan kemenangan gitu ya, memberikan kemenangan. Di dalam Al-Quran saya menemukan ayat yang wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah yang diberikan kemenangan oleh Allah gitu ya. Ternyata ayat sebelumnya itu yang diberikan kemenangan itu pertama alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Saya yakin negara Indonesia itu merdeka karena syarru quwatuna, ada kekuatan yang tersembunyi. Coba kita lihat pahlawan-pahlawan Islam gitu ya. Saya mungkin mengangkat pahlawan Islam aja dulu gitu ya. Imam Bonjol gitu ya. Siapa lagi? Pangeran Diponegoro. Itu syarru quwatuna, kekuatan yang tersembunyi. Jadi melawan penjajah bukan sekedar dengan tombak saja, tetapi ada kekuatan doa. Misalnya di dalam perang Badar. Kenapa perang Badar itu dimenangkan oleh Rasulullah? Karena memang Allah memberikan kemenangan, wa ulaika humul faizun, dan ternyata Rasulullah itu beristighosah,
Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Saya yakin para ulama, para santri di Indonesia ketika itu dalam mengusir penjajah selalu beristighosah gitu ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, sehingga dengan satu lemparan tombak itu mungkin bisa ngena kemudian menjadi takut. Bahkan di sisi lain dengan kekuatan doa itu mampu Allah memberikan rasa tidak percaya diri terhadap Belanda gitu kan. Jadi takut, sebagaimana di perang Badar itu kan. Kenapa perang Badar itu kalah orang-orang kafir? Karena Allah memberikan rasa takut di dalam dirinya, di dalam hati orang-orang kafir ketika itu. Padahal pasukannya kan lebih sedikit ya Ustaz. Nah, rakyat Indonesia dengan baju bisa dilihat lah gitu ya, compang-camping gitu ya. Kemudian pakai cawat, membawa tombak, melawan tank-tank yang sangat luar biasa, itu bisa dikalahkan. Itu karena memang Allah memberikan kemenangan. Alladzina amanu, jadi orang beriman itu memiliki kekuatan yang tersembunyi. Yang kedua, alladzina amanu wahajaru, adalah orang-orang yang berhijrah. Jadi berhijrah bisa dilihat, coba misalnya strategi Jenderal Sudirman itu melakukan hijrah gitu ya. Hijrah atau strategi bagaimana supaya perang ini dalam mengusir penjajah itu dimenangkan. Maka dengan Jenderal Sudirman itu kan seorang pandu gitu ya, seorang pandu survival, dia seorang yang bisa bertahan hidup di hutan-hutan. Akhirnya kan bisa kita lihat dalam perjalanan sejarah Allah memberikan kemenangan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ini ghirah jihadnya luar biasa rakyat Indonesia gitu ya. Coba kalau misalnya tidak ada ghirah jihad, wah mungkin udahlah diserahkan aja nih bangsa ini kepada penjajah, mungkin kayak gitu. Tetapi karena ghirah yang luar biasa, jadi para pemimpin dulu itu motivator semua, memberikan semangat kepada rakyat Indonesia, memberikan semangat yang sangat luar biasa sehingga akhirnya diberikan kemenangan. Nah, sekarang kan kita tinggal menikmati Ustaz ya. Tidak ada tembak, paling kita mah hanya begal mungkin yang nembak gitu ya. Tapi sekarang luar biasa. Jadi kalau saat ini tidak bersyukur tengteingan gitu ya. Tidak bersyukur tengteingan. Coba misalnya seorang ayah bekerja tenang gitu kan, anak-anak sekolah juga tenang, mencari rezeki tenang, malam-malam di sini banyak yang jualan juga tenang. Terus kita tidak bersyukur, tah kumahaan gitu ya. Kita sudah damai sejahtera saat ini. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari mensyukuri kemerdekaan ini adalah mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Melakukan edukasi, melakukan kegiatan yang produktif, memberikan pelatihan dan lain sebagainya. Ini nikmat yang sangat luar biasa, al-hurriyahnya gitu ya. Sangat luar biasa. Jadi kalau tidak diisi dengan sebaik-baiknya, ini sangat luar biasa gitu ya. Begitu Ustaz. Pendengar dan pemirsa, mensyukuri nikmat kemerdekaan tentu dengan berbagai cara yang mampu kita lakukan. Salah satu di antaranya bahwa mensyukuri kemerdekaan itu sebagaimana Ustadz Umar sampaikan, yaitu kita orang yang berlebih dalam harta, maka infakkan harta kita, sebagian harta kita untuk fakir miskin, anak yatim dan duafa. Mungkin saja Anda berlebihan ilmu atau Anda termasuk ahli ilmu, maka ilmulah yang akan disedekahkan atau diamalkan untuk orang yang membutuhkan. Begitu juga Anda orang yang biasa-biasa, tentu bisa melakukan mensyukuri bentuk syukur menikmati kemerdekaan. Paling tidak diri Anda tidak membuat gaduh kepada orang lain, tetapi nyaman untuk diri Anda sendiri dan berniat untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, tidak menyusahkan orang lain. Itu juga bentuk syukur mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu pendengar dan pemirsa, kita akan simak kembali bentuk syukur lain mengisi kemerdekaan ini seperti apa yang disampaikan Ustadz Umar Yusuf M.Sos. Baik, terima kasih. Beberapa hari ini kita mengikuti yang di Prancis, di Olimpiade gitu ya. Olimpiade itu ini sangat luar biasa gitu ya. Potensi anak muda Indonesia gitu ya. Dan itu harus dicontoh, itu anak-anak muda gitu ya. Makanya kalau berbicara anak muda, jadi sepertiga Al-Quran itu sejarah Ustaz.
Nah, di dalam sejarah disebutkan para pemuda, gitu ya, para pemuda. Jadi ada pemuda siapa tuh? Ada pemuda Ali bin Abi Thalib. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk menggantikan posisi tempat tidur Rasulullah. Ada pemuda Amr bin Yasir, ya. Dari ucapan Amr ini menjadi asbabun nuzul surah 16 ayat 106 tentang man kafara billahi mim ba'dihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadra fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Ayat ini kan ungkapan gara-gara jawaban dari seorang Amr bin Yasir. Dia diintimidasi oleh orang-orang kafir sampai dia mengatakan, baiklah saya akan kembali kepada agama nenek moyang saya. Tetapi itu kan di dalam lisannya saja, gitu ya. Ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tetap tenang dengan keimanan. Itu jawaban seorang pemuda dari intimidasi orang-orang kafir. Belum muncul pemuda Ashabul Kahfi, gitu kan, zaman kerajaan Dicyanus, gitu ya, ditambah dengan seekor anjing yang bernama Kitmir, gitu ya. Belum misalnya pemuda Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebut pemuda? Setelah dia menghancurkan berhala-berhala, maka di situ ada seseorang yang melihat, wahai baginda, tadi ada seorang pemuda keluar dari ruangan itu, padahal habis menghancurkan berhala-berhala. Berarti Ibrahim itu masih muda, belum pemuda-pemuda yang lainnya. Ini kalau kita berbicara pemuda, gitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada kalimat biqaumin. Nah, biqaumin itu adalah asyabab. Biqaumin itu adalah pemuda. Jadi berbicara pemuda, saat ini seharusnya pemuda itu membuka lembaran-lembaran sejarah di dalam Al-Quran tentang pemuda yang produktif, tentang pemuda yang luar biasa. Al-Quran menceritakan sepertiga Al-Quran itu adalah sejarah, maka di dalam sejarah kita menemukan pemuda yang sangat luar biasa. Dan di Olimpiade kemarin dibuktikan potensi pemuda yang sangat luar biasa, gitu ya, membawa nama harum rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan itu bagian daripada mensyukuri nikmat kemerdekaan, ya, dan itu mungkin hadiah buat rakyat Indonesia yang diwakili oleh beberapa pemuda yang potensinya di sini. Bisa jadi kita pun memiliki potensi, tetapi potensinya berbeda-beda. Ada yang di IT-nya, ada yang sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai teknokrat, atau sebagai apa saja, gitu ya. Dan itulah pemuda. Makanya generasi muda sekarang ini harus diselamatkan, gitu ya, dari dari hal-hal yang tidak baik, ya. Jangan sampai punten ketika saya ke lapas narkoba, gitu ya, di Ciparai itu ternyata di situ didominasi oleh para pemuda, gitu ya. Kemudian saya nanya iseng, Kang, di situ para pemudanya agamanya apa? Ternyata Muslim, ya, mayoritas Muslim, gitu ya. Ini sangat luar biasa. Itu hanya bagian kecil saja, gitu ya. Tetapi ada pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada generasi muda saat ini, marilah menjadi seorang pemuda yang qawiyul amin, seorang pemuda yang kuat dan al-amin, seorang pemuda yang jujur. Dan qawiyul amin ini ada pada diri Nabiullah Musa alaihissalam, al-qawi al-amin, seorang pemuda yang kuat secara fisik, seorang pemuda yang kuat secara intelektual, seorang pemuda yang kuat secara spiritual, al-amin, dia pun seorang pemuda yang jujur. Ya, tidak bisa seorang pemuda itu hanya memiliki kekuatan satu pihak saja, tetapi pemuda itu memiliki sifat-sifat yang jujur. Demikian. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tentu saja mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.